Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dengan pembahasan cancer genes, mutasi dan perkembangan kanker. Tapi karena topik ini panjang, jadi kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Sel secara terus-menerus terpapar dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan DNA. Tetapi karena efisiensi mesin perbaikan DNA, maka hanya sebagian kecil dari sel yang bermutasi tersebut nantinya menetap, kemudian menjadi mutasi yang didapat secara somatik. Sebagian besar perkembangan kanker sendiri diperkirakan membutuhkan antara 5-15 driver mutation, yaitu mutasi yang terjadi pada gen yang kritis. Kalau kita membicarakan tentang cancer genes, ada 2 kelas utama, yaitu oncogenes dan tumor suppressor genes. Untuk oncogen atau oncogenes, maka mutasi yang dihasilkan itu mengakibatkan adanya gain of function, yaitu mendapatkan fungsi yang berbeda dengan fungsi normalnya, dan ini sifatnya dominan. Kemudian untuk tumor suppressor genes, di sini biasanya mutasinya mengakibatkan kehilangan fungsi, sel tersebut kehilangan fungsi normalnya. Nah, selain itu, mikroRNA juga dapat memainkan peran penting dalam perkembangan kanker melalui kapasitasnya untuk mengatur ekspresi oncogen dan juga gen penekan tumor atau tumor suppressor genes ini. Pada bab sebelumnya, kita membahas bahwa faktor-faktor eksogen yang menginduksi kanker, daftarnya ada panjang sekali. Sehingga Anda mungkin cenderung bertanya, bagaimana tidak semua dari kita mendapatkan kanker di usia yang dini? Faktanya, kebanyakan penyakit kanker berkembang dengan sangat lambat. Sebagian karena kita telah mengembangkan cara yang efisien untuk memperbaiki DNA, sehingga DNA yang rusak hanya sebagian kecil benar-benar terfiksasi di dalam genom dan kemudian mengakibatkan kanker. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, penyebab kerusakan DNA termasuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, seperti sinar gamma, sinar X, radiasi UV, dan partikel atom yang dipancarkan oleh atom radioaktif, seperti partikel alfa dan beta. Nah, radiasi pengion atau ionizing radiation dapat merusak DNA dengan 2 cara. Yang pertama, secara langsung, misalnya dengan memutuskan ikatan DNA sehingga menyebabkan translokasi dan penghapusan kromosom. Yang kedua, secara tidak langsung dengan berinteraksi dengan air dan menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS, Reactive Oxygen Species. Nah, ROS yang terbentuk adalah radikal hidrogen peroksida dan juga radikal superoksida. Nah, radikal hidroksil atau juga radikal bebas ini adalah salah satu yang paling reaktif dari semua bahan kimia karena dengan mudah melepaskan elektron dari molekul apapun yang ditemuinya. Dan kemudian si radikal bebas ini mengubah molekul itu menjadi radikal juga. Dan ini sangat bermasalah karena kita tidak dapat menghindari yang namanya faktor mutagen eksternal, yaitu misalnya radiasi dan hal-hal yang bersifat karsinogen berupa bahan kimia. Dan yang lebih buruk dari itu karena dalam beberapa reaksi seluler yang normal itu juga menghasilkan produk sampingan berupa radikal bebas. Nah, di sini dari slide ini kita bisa lihat sebenarnya kita memiliki 3 garis pertahanan terhadap kanker. Yang pertama terletak pada apa yang kita makan, yaitu antioksidan. Apa yang kita makan, jadi misalnya kita sering sekali disuruh untuk makan buah, sayuran segar. Nah, itu karena di dalam buah dan sayuran segar mengandung banyak antioksidan yang ini dapat menetralkan ROS. Misalnya vitamin C, juga alfa tokoferol, vitamin E, sehingga memberi perlindungan terhadap ROS tadi yang berpotensi menyebabkan kanker. Yang kedua, kita juga telah mengembangkan sejumlah enzim seluler yang dapat melindungi dari radikal bebas, misalnya enzim superoksida dismutasa. Sehingga enzim ini menjadi buffer biokimia dengan cara bereaksi dengan produk samping berbahaya dari metabolisme yang normal, kemudian mengubahnya menjadi zat yang tidak berbahaya.
Yang ketiga, ada juga mekanisme perlindungan yang berupa proses perbaikan DNA. Jadi ini mesin perbaikan DNA tadi yang mengoreksi hampir semua lesi yang terbentuk. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi itu dikoreksi. Nah, dari sekitar 20.000 DNA yang terkena dampak, itu rata-rata setiap harinya ya, kira-kira kurang dari satu itu yang DNA yang akan mengalami mutasi kemudian diteruskan pada genom pada saat mengalami atau sel itu mengalami replikasi. Nah, oleh karena itu, mutasi yang terakumulasi pada rata-rata ya, kecepatannya itu 1 atau 2 per hari untuk menghasilkan sekitar 10.000 mutasi seumur hidup. Jadi, Anda di sini bisa membayangkan akhirnya kenapa tadi menjawab pada pertanyaan slide berikutnya. Sel-sel kanker itu berkembangnya ketika individu sudah berusia lebih lanjut atau tidak semua kanker itu terjadi pada usia yang dini atau anak-anak ini, tapi tentu saja ada pengecualian untuk kanker-kanker tertentu yang memang sudah terjadi mutasi yang bawaan itu. Kemudian jadi bisa menimbulkan mutasi pada kanker pada usia dini. Meskipun saat ini kita sudah masuk pada era revolusi sequence, kita masih belum mengetahui secara pasti berapa jumlah driver mutation yang diperlukan untuk menyebabkan sel menjadi bersifat kanker. Kalau menurut gambar ini, nah ini hanya ilustrasi ya, jadi perkiraannya sekitar 5 hingga 15 mutasi yang berbeda bisa mengakibatkan kanker. Nah, namun dalam beberapa kasus seperti misalnya leukemia, mungkin jumlah driver mutation yang diperlukan lebih sedikit. Berapapun jumlah tepatnya, maka mutasi-mutasi itu membuat satu set driver mutation yang cukup untuk menggantikan kontrol normal dari proliferasi sel. Untuk penjelasan dari gambar ini, jadi sekitar dari puluhan ribu mutasi yang dapat terakumulasi di dalam sel kanker, sekitar 5-15 mutasi yang berbeda bertanggung jawab atas perkembangan sel kanker. Pada kanker yang sifatnya diturunkan, maka seorang individu itu lahir dengan satu mutasi pada germline cells, sehingga memberikan kemungkinan lebih tinggi untuk berkembangnya kanker dalam bentuk mungkin karier. Nah, laju mutasi ini akan meningkat ketika individu tersebut mengalami paparan karsinogen. Misalnya di sini digambarkan paparan nikotin, dan ini terakumulasi sehingga pada jumlah yang pas dapat men-trigger munculnya kanker. Baiklah, kita masuk pada mutation in cancer genes. Tapi sebelumnya saya bicarakan terlebih dahulu bahwa yang namanya cancer genes atau gen kanker ini sebenarnya hanya istilah, tetapi sifatnya jargon. Jadi tidak ada gen khusus yang benar-benar menyebabkan kanker. Tetapi istilah cancer genes atau gen kanker ini bisa kita pakai, bisa bermanfaat kalau kita ingin mendefinisikan sebagai gen yang telah mengalami abnormalitas dalam hal aktivitas proteinnya ataupun aktivitas RNA yang dikodekannya sebagai akibat dari beberapa perubahan. Nah, seperti tumor itu dihasilkan dari perubahan yang mengontrol pertumbuhan sel, juga perubahan pada lokasi sel dan kematian sel. Dan hilangnya mekanisme kontrol pada sel ini muncul akibat akuisisi mutasi pada 3 kategori besar gen, yaitu 1 proto-onkogen, 2 gen penekan tumor, yang ketiga adalah enzim yang berperan dalam perbaikan DNA. Proto-onkogen adalah gen-gen yang menyandikan komponen jalur persinyalan yang mengatur proliferasi sel. Nah, ketika terjadi mutasi pada gen-gen ini, maka mereka akan berubah menjadi onkogen yang dominan. Kemudian untuk gen penekan tumor, ini adalah gen-gen yang menyandikan protein yang apabila kehilangan fungsinya maka akan menyebabkan deregulasi dari siklus sel, menyebabkan degradasi protein, perlekatan sel, dan motilitas sel. Nah, gen penekan tumor ini biasanya bersifat resesif, sehingga diperlukan mutasi pada 2 alel untuk dapat menyebabkan kehilangan fungsinya. Yang ketiga adalah enzim yang berperan dalam perbaikan DNA. Nah, enzim atau protein ini menjaga integritas genom. Dengan demikian, apabila terjadi mutasi pada protein ini akan menyebabkan
lemah atau bahkan hilangnya kemampuan untuk membantu proses perbaikan DNA sehingga mengakibatkan ketidakstabilan genetik. Mutasi pada gen-gen di atas juga diduga menghasilkan perubahan ekspresi protein permukaan sel, kemudian perubahan pada ekspresi protein dan motilitas sel yang dapat berkontribusi pada metastasis. Nah, dalam hal ini, tidak ada mutasi yang secara khusus dikaitkan dengan perkembangan metastasis. Saat ini telah diketahui ada sekitar 500 onkogen dan sekitar 100 gen penekan tumor yang terbukti memiliki kaitan dengan kanker jenis tertentu. Onkogen pertama kali diidentifikasi pada virus. Virus ini mampu mengubah sifat sel dalam kultur atau menginduksi tumor pada hewan. Di gambar ini ditunjukkan suatu eksperimen klasik yang dilakukan oleh Peyton Rose pada awal abad ke-20. Ilmuwan tersebut mendemonstrasikan bahwa filtrat bebas sel yang diambil dari jaringan tumor ayam dapat mengakibatkan sarkoma, yaitu tumor pada jaringan ikat, ketika diinokulasikan ke dalam ayam normal. Nah, pada tahun 1950, agen penginfeksi ini pertama kali diidentifikasi dengan mikroskop elektron, kemudian diketahui bernama Rosarcoma virus, yang kemudian dikenal dengan retrovirus. Nah, virus ini memiliki materi genetik berupa RNA. Saya jelaskan di sini, pada gambar ini, itu ayam yang memiliki sarkoma, pada otot bagian dadanya, diiris, diambil, kemudian dicacah, dan filtratnya diambil, tetapi selnya sudah dipisahkan terlebih dahulu. Nah, filtrat ini kemudian diinjeksikan pada ayam yang masih muda, dan dalam pertumbuhannya kemudian diobservasi ayam yang dewasa ini juga memiliki atau kemudian di kemudian hari juga berkembang memiliki sarkoma. Jadi artinya ada suatu agen yang dapat menyebabkan tumor dan ini adalah berupa virus. Baik, penjelasan lebih lanjut dari eksperimen yang tadi. Jadi dalam eksperimen yang telah dilakukan, diketahui ternyata penyebab dari transformasi sel normal menjadi abnormal adalah ekspresi gen retrovirus yang berkelanjutan. Retrovirus mampu mengambil sebagian segmen DNA dari sel, dan bagian itu ternyata adalah SRC. SRC ini mengkode tirosin kinase, di mana tirosin kinase ini bersifat konserv pada seluruh kingdom hewan. Sehingga ketika hewan normal diinokulasikan dengan virus yang mengandung SRC, maka akan terbentuk jaringan tumor. Saya jelaskan dulu conserve gene atau gen conserve ini artinya gen yang secara esensial tidak mengalami perubahan selama evolusi. Jadi gen-gen ini tetap dilestarikan. Oke. Saat ini telah banyak onkogen yang ditemukan, baik teridentifikasi dari virus maupun dari sekuensi genom secara keseluruhan, dan semua onkogen ini memiliki kesamaan dari turunan proto-onkogen. Kesamaannya antara lain, 1, bersifat konserv di semua spesies, kemudian 2, onkogen juga berfungsi terutama di jalur persinyalan faktor pertumbuhan, dan yang ketiga, bertindak dengan cara dominan atau sifatnya dominan, misalnya terdapat mutasi pada alel tunggal yang aktif. Dalam perkembangan kanker yang terjadi pada manusia, proto-onkogen dapat berubah menjadi onkogen sebagai konsekuensi dari mutasi. Mutasi dalam hal ini bisa berupa point mutation, delesi, insesi, penataan ulang kromosom, baik yang mencakup perolehan seluruh kromosom atau aneuploidi, maupun translokasi kromosom atau amplifikasi gen, seperti yang terlihat di gambar ini ya. Amplifikasi dan translokasi kromosom dapat menyebabkan peningkatan produk dari sel normal, dan translokasi kromosom juga dapat menyebabkan ekspresi protein baru yang dihasilkan dari fungsi dari 2 coding sequence dari gen yang berbeda. Pada gambar ini ditunjukkan cara-cara basic di mana mutasi dapat mempengaruhi gen kanker. Pada level yang terkecil, terjadi perubahan basa tunggal, di mana hal ini seringkali tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap fungsi gen. Tetapi, jika terjadi perubahan kritis dalam urutan asam amino atau dalam transkripsi, maka efeknya bisa dramatis meskipun hanya terjadi mutasi pada satu basa.
Nah, perubahan yang lebih luas pada protein dapat mencakup misalnya penghapusan seluruh domain protein. Nah, ada juga kesalahan yang dibuat oleh mesin replikasi kromosom. Dalam hal ini misalnya, pada saat replikasi kromosom terjadi penggandaan salinan dari sel-sel normal, sehingga sel-sel ini mengalami amplifikasi sehingga jumlah produknya juga meningkat drastis. Atau sebaliknya, satu gen dapat hilang secara keseluruhan sehingga produknya tidak ada sama sekali. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri dari sel yang bersifat kanker. Nah, untuk contoh yang ini banyak dijumpai pada gen penekan tumor. Dan yang terakhir adalah pengocokan DNA dalam bentuk translokasi kromosom yang dapat menghasilkan protein baru atau disebut juga kimera atau protein normal yang berada di bawah kendali yang berbeda, yaitu protein normal tetapi regulasinya pada tempat yang salah, di waktu yang salah, atau dalam jumlah yang tidak tepat. Baiklah, untuk bagian 1, Cancer Driver Genes, kita akan akhiri di sini dulu. Pertemuan kedua kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, sebelumnya setelah Anda menyimak PowerPoint dan penjelasan saya pada pagi hari ini, silakan dilanjutkan dengan membaca artikel review yang saya lampirkan juga di sini. Nah, artikel tersebut menggunakan pendekatan bioinformatics untuk menelusur kemudian membuat rangkuman mengenai cancer driver genes. Di situ ada rangkumannya, nanti akan Anda lihat di bagian bawah ini ya. Ini metodenya sangat sistematis dan bagus sekali ya. Nanti dia akan membuat snapshot gitu cancer driver genes dari berbagai tipe kanker gitu ya. Ada sekitar berapa ratus gitu. Anda bisa baca di situ untuk menambah wawasan Anda mengenai ya update ya yang sudah diketahui sampai saat ini gitu. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan.